Tidak setiap hari seorang gubernur mendapat kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi daerahnya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Karena itulah, ketika Kang Deddy Mulyadi tampil dalam sebuah agenda yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, banyak masyarakat Jawa Barat ikut memberikan perhatian. Teman-teman, belakangan ini beredar berbagai cuplikan video yang memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi berada di hadapan Presiden Prabowo. Momen tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena dianggap menunjukkan kedekatan komunikasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Namun menurut saya, yang lebih menarik untuk dibahas bukan sekedar siapa yang hadir dalam acara tersebut. Yang jauh lebih penting adalah pesan dan harapan yang dibawa untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada cuplikan-cuplikan video yang teman-teman bisa tonton terlebih dahulu. Pada kesempatan siang hari ini kebetulan saya ada sengaja di desa ajudan saya ke Parangisa. Tiap hari ke sawah, ke kebun, ke sungai, olahraga bareng. Nah, desa ini mengalami berbagai problem, yaitu perubahan kultur dengan cepat, kebetulan hak atas tanah makin menyempit karena ekspansi ekonomi sangat kuat. Nah, itu juga desa itu kan ada jadi termasuk dalam seluruh pemerintahan yang dimiliki lewat dana desa dan tentu operasional. RTU ini tidak ada ragam tergantung kebijakan kepala daerah. Kalau saya dulu di kepala daerah bisa menjadi insentif program maksimal. Tetapi di Ciamis, ini punya kemarin marah-marah karena 5 rumahnya longsor, ada yang longsor dan sudah sangat dan defense bapaknya luar biasa. Itu 75 ribu RT dan kan aku kan masih negara kesatuan ini kemudian yang juga hari diskusi sama teman-teman kita memahami bahwa pertahanan segala tetapi kekuatan kultur masyarakat yang kuat dan desa sebenarnya Indonesia yang sebenarnya Indonesia yang asli itu adalah desa. Untuk itu nanti kita akan meminta Bapak untuk memberikan pengarahan terutama pada perangkat desa di seluruh Indonesia tentang desa. Minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, dukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu ya sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Pak Hasan Asal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak, sudah jenuh karena
pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemulihan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi, Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, Pak, setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak, minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem, Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat, Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya, Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS, atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak, karena Jawa Barat loh, Pak, Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain. Hari ini mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak, dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat. Oke. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup? Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak, 6.500 tuh basah, Pak, bukan kering. Jadi diterima di sawah karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak, dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bulog, terima kasih kepada Menteri Pertanian, semua unsur yang bekerja keras. Mana Gubernur Jawa Barat? Pak, ini di Hambalang desanya bagus sekali, Pak. Sudah ada bangunan, Pak, ini ada branding, Pak. Waduh, ini susah nyontohnya ini, Pak. Silakan Pak Gubernur, silakan Pak Gubernur. Baik Pak Presiden, kami laporkan bahwa di Jawa Barat itu desa kelurahan ada 5.957. Ini juga bahan koreksi ke depan, penduduknya 54 juta, tapi jumlah desa kelurahannya lebih kecil dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan semuanya sudah ada koperasinya dan seluruh pembiayaannya sudah lunas, Pak, bekerja sama-sama provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian di desa Hambalang ini paling utama tadi saya mendapat respon dari masyarakat. Yang pertama adalah ada kepastian harga LPG, yang kedua ada kepastian harga pupuk, ketiga ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, serta akses untuk mendapat layanan kesehatan dokter umum di klinik. Mudah-mudahan ke depan bisa ada dokter spesialis. Itu relatif sudah tersedia dengan baik. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih namanya HDMP, karena HDMP di Jawa Barat sudah populer.
Dan selanjutnya ini daerah ini bukan penghasil beras Pak, tapi penghasil singkong. Ini nanti ada penjelasan dari ketua koperasinya Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ketua Koperasi. Ini Baik. susah nirunya ini, bagus banget. Baik, mohon izin Pak Presiden. Di sini kami akan menyampaikan sedikit unit usaha tentunya ya, yang sudah diprogreskan sama pemerintah. Dan kami sangat apresiasi dari semua yang mendukung kegiatan atau program Bapak Presiden. Mulai dari Pupuk Indonesia, ada Pertamina, ID Food, Bulog, dari Pos Indonesia, dari kesehatan, dari klinik dan apotekernya tentunya, dan maksudnya satu BUMN yang sangat support khususnya untuk KDMP Desa Hambalang, yaitu BRI. Terima kasih, saya ngepos buat BRI. Semua unit usaha yang sudah diprogreskan sama pemerintah, alhamdulillah sudah bisa berjalan Pak. Nah, justru yang kami mau angkat ke depannya hasil taninya dengan komoditas pertanian, yaitu ubi kayu maupun singkong Pak. Dan alhamdulillah sekarang pun kita kedatangan tamu ya di belakang dari Jepang Pak. Ya, yang akan membantu memasarkan hasil dari komoditas pertanian. Betul ya, dan naiknya di bawah sendiri Pak, sama koperasi. Baik, baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Dedi. Ini Gubernur, saya lihat ada hadir Bupati, Ketua DPRD. Oh, ketua apa? Kayaknya saya kenal. Ini kayak Desa Hambalang ya kira-kira ya. Kalau nggak beres terlalu kalian itu ya. Gubernur, Bupati, Ketua DPRD. Kalau nggak beres Ketua Koperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ketua Koperasi sehari-hari apa jabatan Ketua Koperasi? Kepala Desa, Pak. Kepala Desa, perangkap. Bukan. Kegiatan keseharian saya berusaha kayu Pak, dialokasikan untuk pembuatan palet Pak. Bagus. Ya makanya saya ngeri ini dekat Pak KDM Pak. Takut dicabut izinnya Pak. Pak Presiden cuma satu yang tidak didapatkan di koperasi, lupanya tadi saya cek Pak. Itu Menteri Jodoh susah koperasi Pak. Awas ya. Itu pengusaha kayu yang benar ya. Izin-izinnya benar. Baik, terima kasih. Kang Dedi Mulyadi. Ya Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa upaya-upaya untuk selalu memperhatikan keadaan, kebaikan, kesejahteraan rakyat ini sangat penting. Dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih pada Kang Dedi Mulyadi yang berinisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Memang ini harus kita jaga, budaya kita harus kita lestarikan. Karena budaya ini adalah warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita, siapa lagi? Bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri. KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya corak, atasnya aspal berlapis. Nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Gila, mantap pokoknya.
Pernah lihat bahu jalan provinsi di Jawa Barat dicat merah? Banyak yang kira cuma dekorasi saja. Padahal ada fungsi penting di baliknya nih. Program ini muncul saat perbaikan jalan di era Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Di beberapa ruas jalan provinsi Jawa Barat, bahu beton kini diberi penanda merah terang. Fungsinya bukan sekedar estetika. Warna merah menjadi penanda visual batas jalur kendaraan, terutama saat malam hari atau jarak pandang terbatas. Di tikungan, cat ini juga berfungsi sebagai zona peringatan agar pengendara tidak melebar keluar jalur. Menurut penjelasan teknis dari pemerintah provinsi, cat yang digunakan dirancang tahan cuaca dan gesekan kendaraan sehingga tetap terlihat jelas meski dilalui lalu lintas harian. Artinya, jalan yang baik bukan hanya mulus tapi juga mudah dipahami pengendara. Menurut kamu, penanda merah di bahu jalan ini membantu keselamatan atau malah mengganggu? Silahkan tulis pendapat. Kalau bisa mah Pak, ini bangunan sebagus ini harus ada perawatannya gitu Pak. Ya kayak gitu aja sama Pak. Ini kalau bisa bangunan ini ya diadakanlah perawatannya Pak, supaya kelanjutannya terjaga gitu Pak. Saya Nanang, asli dari Kuningan. Kebetulan di sini pas saya lihat ada tugu baru nih yang akhirnya saya berhenti sejenak untuk berfoto-foto. Ya bangga saja ya melihat lembur kuring ditata lebih bagus ya. Sekarang ada nampak jadi lebih terang, kemudian lebih indah. Jalan-jalan udah mulai rapi-rapi. Apalagi di Kuningan, saya asli Kuningan, jalan sudah diperlebar, kiri kanan dicor, kemudian lebih nyaman. Nah, gak usah terlalu lama, 3 tahun lihat Jawa Barat kinclong deh. Saya kan tadi lihat nih kota Sumedang nih sudah tertata dengan baik. Titik kelemahannya satu, trotoarnya, karena modal bupatinya masih cekak APBD-nya. Nanti kita kasih bantuan. Yang kedua, jalannya itu kan masih beton-beton tuh. Beton-beton itu dari sisi estetika kalau nggak dilapisi olivinic nggak kelihatan indahnya. Nanti ke depan lah kita kan butuh waktu. Yang penting sekarang merata dulu setiap daerah berbeton dan berholding, ya kan? Nanti setelah berikutnya kita mengarah pada estetika, termasuk kabel, telepon listrik yang harus dimasukkan di terowongan kita. Jadi bertahap. Yang penting sekarang memenuhi kebutuhan dasar dulu, ya. Insya Allah. Katanya itu di Jawa Barat itu udah mau ya Pak ditambah-tambah Pak. Jadi maunya itu jalan Jawa Barat itu yang berkualitas ya Pak? Kualitas, yang bagus. Sistem beton ya Pak? Sistem beton. Kalau pakai aspal yang berkualitas standar jalan tol. Mantap betul ya Pak, Jawa Barat sangat pesat ya Pak dalam pembangunan ya Pak. Luar biasa ya. Gila sih, ini benar-benar gila. Ini kayak di luar negeri. Lihatlah kondisi taman di Jalan Raya Dawan Subang. Suasananya enakeun pisan, benar-benar enakeun ini mah. Ini semua berkat dari programnya pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Lembur diurus, kota ditata, bukan hanya sekedar slogan belaka, tapi bukti nyata. Dan jangan lupa kita juga sebagai masyarakat harus bisa merawat dan menjaganya. Biasa tuh dari Kabupaten Bandung sampai ke Cikadut, Cigugur. Itu berapa kilometer Bu? Alhamdulillah setelah berpuluh-puluh tahun jalan hancur di sini, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah tuh sahabat semuanya, ini sama proyek katanya setelah Pak Deddy lewat sini di target tuh luar biasa. Kita bisa lihat tuh nanti ada perubahan kembali di atasnya, nanti dilapis lagi 4 cm lagi. Ini dari PT apa Pak? Karya Mukti, luar biasa ya. Ini langsung pakai mesin-mesin berat. Ya, Karya Mukti.
itu dia cuplikan-cuplikan video yang teman-teman sudah tonton. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu pesan yang sering disampaikan adalah bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat agar program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, KDM saat ini memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Artinya, berbagai persoalan yang ada di Jawa Barat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat membutuhkan perhatian yang sangat besar. Karena itu, ketika KDM berada di hadapan Presiden Prabowo, banyak masyarakat berharap ada sinergi yang semakin kuat antara Jawa Barat dan pemerintah pusat. Menurut saya, inilah yang menjadi poin penting dari momen tersebut. Seringkali masyarakat hanya melihat suasana acara, tepuk tangan, atau potongan pidato yang viral di media sosial. Padahal yang lebih penting adalah apa yang akan terjadi setelah acara itu selesai. Apakah pembangunan infrastruktur akan semakin dipercepat? Apakah persoalan pendidikan dan pelayanan publik akan mendapat dukungan yang lebih besar? Apakah berbagai kebutuhan masyarakat Jawa Barat dapat diperjuangkan dengan lebih efektif di tingkat nasional? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebenarnya paling dekat dengan kepentingan masyarakat. Menariknya lagi, dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga sejarah, budaya, dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pesan tersebut sejalan dengan berbagai program yang selama ini sering disampaikan Kang Deddy Mulyadi mengenai pelestarian budaya lokal dan pembangunan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, banyak pihak ketika melihat bahwa hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan ke depannya. Tentu saja, masyarakat tidak hanya berharap pada pidato atau pertemuan seremonial semata. Yang paling ditunggu adalah hasil nyata yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.